Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, duit tunggal Prabowo Anies Baswedan ini sekarang wajib diwujudkan dalam waktu dekat. Untuk apa? Untuk mencegah kehancuran bangsa ini. Untuk mencapai Indonesia emas yang digadang-gadang itu kan. Kalau duit tunggal, kita kan balik ke sejarah ke belakang. Duit tunggal Soekarno-Hatta. Dan kenapa Soekarno akhirnya jatuh? Karena berpisahnya duit tunggal tersebut. Nah, di sini konteksnya sekarang. Sekarang malah kebalikan kan, duit tunggal itu belum terwujud. Dan kondisinya sekarang ini seperti Soekarno dulu itu ditinggalkan Bung Hatta. Kenapa begitu? Nah, mari kita lihat posisinya dulu. Soekarno dengan Hatta kan memerdekakan Indonesia secara garis besarnya. Kemudian ada persimpangan jalan antara Soekarno dan Hatta. Persimpangannya apa? Ketidaksetujuan Hatta memasukkan unsur komunis dalam nasakomnya Soekarno. Itu fakta. Hatta menolak komunis dicampurkan dengan agama. Masa agama dicampurkan dengan orang yang tak bertuhan? Agama punya Tuhan, yang ateis tak punya Tuhan. Jelas tidak mau Hatta. Karena tidak mau Hatta, Hatta mundur. Hatta mundur secara singkatnya. Kondisinya seperti itu. Jadi ada komponen pendukung Soekarno pada waktu itu nasional, agama, komunis. Nanti kita cocokkan dengan sekarang. Pada saat kondisi sekarang ini, Prabowo dalam kondisi sekarang begitu. Dia mempertahankan. Ada yang endorse itu kan? Yang endorse itu siapa? Yang katanya hidup begitu kan? Itulah komponennya salah satu yang sekarang mengganggu Prabowo. Pada waktu Soekarno dulu yang mengganggu jabatannya, yang mengganggu dia menjadi presiden adalah unsur nasakom yang komunis sebelakang tuh. Fakta itu. Fakta. Kalau seandainya tidak diambil alih oleh Soeharto, tidak diambil kekuasaan oleh Soeharto, apapun namanya itu, 11 Maret, Super Semar itu, negara kita sudah negara komunis. Soekarno pun mau dihabisi oleh komunis sebenarnya. Untungnya ada Soeharto. Nah, kondisinya bagaimana sekarang? Artinya komunis pada waktu merongrong Soekarno. Dan tidak mau ABRI pada waktu itu Soeharto. Kita katakan Soeharto aja. Kita tidak masukkan komponen ABRI. Tidak usah kita masukkan. Soeharto tidak setuju. Makanya dia habisi komunis. Dia naik ke atas. Jadi sekarang waktu itu tuh, kalaupun tidak Soeharto yang menghabisi Soekarno, komunis yang akan menghabisi Soekarno. Posisinya begitu. Nah, sekarang kondisinya begini. Seperti Prabowo sekarang ini belum ada duit tunggal. Setelah ditinggalkan duit tunggal oleh posisinya, maksud saya begini. Posisi Soekarno setelah ditinggalkan oleh Hatta itu sama dengan posisinya sekarang Prabowo. Artinya ada yang merongrong dia, ada komponen-komponen yang diakomodasinya untuk mendukung dia kemarin kan, di samping partai dia. Oke, kemudian barisan-barisan agama. Kemudian ada barisan satu lagi yang katanya endorse sekarang mengerongrong. Buktinya apa dia mengerongrong? Seperti komunis zaman lalu itu mengerongrong Soekarno. Buktinya apa? Begitu dibongkar oleh kejaksaan, pagar laut, Pertamina, segala macam, kan terhambat. Artinya itu mengerongrong. Begitu Prabowo ingin memberantas korupsi, mereka mengerongrong, menghambat. Kalau menghambat itu kredibilitas Prabowo yang hancur. Ini terbukti juga. Prabowo sudah memasukkan unsur TNI. Bahkan pidato Prabowo mengukuhkan, membuktikan bahwa itu ada rongrongan sama dia, ada hambatan sama dia, ada yang melapor sama dia, bahwasanya ada yang diintip segala macam waktu memberantas korupsi. Kan itu. Kalau seandainya Prabowo tak berhasil memberantas korupsi, rakyat akan marah sama Prabowo. Rupanya komponen ini sekarang, komponen yang letiung belakang itu. Komponen apa? Yang di-endorse, yang kata Pak Prabowo dia di-endorse. Sama juga dengan pada waktu dulu itu. Soekarno kan di-endorse juga oleh komunis. Makanya dia kokoh kekuatan dia katanya seolah-olah. Padahal sebenarnya mereka ingin menghabisi Soekarno. Ini terdeteksi oleh Soeharto. Makanya Soeharto ambil alih. Setelah peristiwa G30 SPKI, Soeharto ambil alih, membumi hanguskan seperti itu. Nah, kondisinya mirip dengan sekarang. Mirip dengan sekarang bagaimana? Ada satu orang personel lagi yang betul-betul menjiwai. Artinya begini, kalau kita ibaratkan Anies ini sama dengan Bung Hatta, sebaiknya supaya Prabowo tidak dihabisi oleh yang mengendorse dia itu kemarin, karena posisi mereka itu lagi kuat sekarang dan sedang menghambat Prabowo untuk memberantas korupsi, untuk melemahkan kekuatan Prabowo di pemerintahan dengan menghabisi legitimasi Prabowo di mata rakyat. Bukankah Prabowo sebenarnya menginginkan kepercayaan rakyat bahwasanya dia mampu mensejahterakan kita? Begitu juga pada waktu Soekarno dulu itu, dia menginginkan rakyat percaya kepada dia bahwasanya dia bisa mensejahterakan rakyat. Karena dia membuktikan bahwa dia dipercaya oleh rakyat untuk memerdekakan Indonesia. Kan itu sederhana. Tapi begitu dia sudah pegang tampuk kekuasaannya, rakyat tak percaya lagi. Karena dia mengikuti PKI ini, komunis-komunis ini. Rakyat tak percaya lagi, termasuk Soeharto. Tidak akan mungkin lagi mensejahterakan rakyat kalau Soekarno mengikuti komunis. Kan itu saja sederhananya. Pura-pura mendukung untuk menjatuhkan Soekarno. Itulah yang terdeteksi oleh Soeharto. Begitu juga sekarang Prabowo, seolah-olah seakan-akan
pura-pura mendukung Prabowo, tapi ujung-ujungnya apa? Begitu Prabowo memberantas korupsi dihambat, itu bukan mendukung namanya, menghabisi legitimasi kepercayaan rakyat kepada Prabowo. Sementara ada satu orang entitas lagi, Anies Baswedan, yang dipercaya rakyat. Kalau kita ambil statistik dari Pilpres kemarin, Anies 24%. Oke, dari situ saja, walaupun Sirekap tidak dipercaya, walaupun kita sebagai pendukung Anies Baswedan mempercayai bahwasanya Anies Baswedan dipilih oleh 60% rakyat Indonesia. Oke, sampai situ. Mungkin Prabowo pun mengerti itu. Makanya kalau Prabowo mengerti hal itu, dia harus mencari dukungan rakyat, kepercayaan rakyat. Dengan cara apa? Dengan cara narik Anies Baswedan. Jadikan duit tunggal dia di situ. Mau jadi wapres, mau jadi apa, terserah. Duit tunggal Prabowo dan Anies inilah yang bisa membuat kepercayaan rakyat bisa kembali kepada Prabowo dan membuang entitas tadi itu, entitas yang mengendorse, entitas seperti komunis zaman dulu itu, pura-pura mendukung padahal ingin menghabisi. Berbeda dengan Bung Hatta kan. Bung Hatta dia mengatakan buang itu karena itu akan menghabisimu. Soekarno. Begitu juga sekarang keluar Bung Hatta, kemudian Anies Baswedan dimasukkan. Kenapa Anies Baswedan sama dengan Bung Hatta? Tujuan Bung Hatta mengatakan itu kepada Soekarno itu adalah mendukung dia agar dia tetap menjadi presiden, bukan dijatuhkan. Bung Hatta tak mau menjatuhkan Soekarno, tidak mau sebenarnya. Cuma dia minggir saja lagi. Kalau memang begitu, ada lagi orang yang menjatuhkan dia kan, Soeharto. Begitu juga sekarang. Kalau seandainya tidak diambil cepat-cepat oleh Prabowo sekarang, sementara ada yang mengganggu dia, ada yang mau menghabisi dia, terdeteksi seperti itu kan, untuk menghabisi kepercayaan rakyat kepada Prabowo. Apa artinya? Prabowo dalam posisi sekarang terancam menurut Mahfud MD dan banyak pengamat mengatakan begitu. Memang begitu keadaannya. Nah, untuk mengambil hati masyarakat ini, Prabowo harus ambil Anies Baswedan. Apa yang diharapkan dari Anies Baswedan? Apa keuntungannya kepada Prabowo? Prabowo mendapat legitimasi yang sangat besar dari rakyat. Bukankah anak abah itu besar dukungannya? Mungkin saja Prabowo tahu bahwa dukungan kepada Anies Baswedan pada waktu pemilu kemarin itu bukannya 24%, bisa-bisa 42%, bisa-bisa 60%. Kalau dia pasti tahu juga, bukan 58% sama dia sebenarnya di menang kemarin itu. Mungkin saja kan, karena ada efek-efek samping, ada keputusan MK yang letiung-letiung juga, ada endorse-endorse yang juga mengakali pemilihan presiden kemarin. Itu keuntungan telak kepada Prabowo. Anies cuma ingin membantu seperti Bung Hatta membantu Soekarno kemarin, memperingatkan Soekarno. Apa yang terjadi kalau sampai Anies Baswedan tidak ditarik oleh Prabowo? Anies Baswedan akan menjelma seperti Soeharto. Kalau Soeharto dulu didukung oleh ABRI karena dia tentara, kalau Anies Baswedan akan didukung rakyat untuk menghabisi Prabowo, untuk mencegah yang mengendorse dia itu berkuasa kembali. Sangat sederhana kawan-kawan. Terima kasih.